Untuk kesempatan selanjutnya saya berikan untuk WL kita, Bu Kartini, untuk WL silahkan. Setelah itu nanti sekaligus doa pembukaan ya. Doa pembukaan, lalu kita mulai sharing-sharing ya teman-teman. Silahkan. Shalom teman-teman semua, selamat malam, gimana kabarnya? Halo, gimana kabarnya semua? Pada sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oke teman-teman, kita akan memulaikan gathering online kita, dan sebelum itu mari kita buka dalam doa dan pujian penyembahan. Oke teman-teman, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mengikutkan Juru Selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berteman, mari kita ulang lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku
dalam janjimu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh bersama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada pada malam hari ini, sehingga kami boleh terberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan rema pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kartini atas worship leader-nya. Pembicara kita apakah sudah bergabung? Baik, shalom. Baik. Selamat malam. Iya, shalom Kak. Oke. Selamat malam semuanya. Iya, silahkan Kak. Langsung aja ya Kak, karena kita Langsung udah. aja? Oh. Iya, langsung aja. Oke. Selamat malam semuanya. Shalom. Senang sekali ada bersama-sama dengan kakak-kakak semua, saudara-saudara semua ya. Walaupun kita jauh, tapi ternyata Zoom membuat kita bisa kenal, membuat kita bisa bertemu, walaupun masih dalam online ya. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak-kakak, saudara-saudara semuanya? Kabar baik, Kak. Kabar baik Kak. Ya, Kabar baik, Kak. puji Tuhan, puji Tuhan. Sekalipun mungkin dalam situasi yang masih kurang enak, atau mungkin ada efek-efek dari kejadian COVID beberapa tahun lalu ya, teman-teman pasti ada efeknya, tapi kita nggak pernah mau menyerah. Selalu ada jalan buat kita belajar, buat kita mengenal Tuhan lebih lagi ya. Jadi tetap semangat untuk setiap kita. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oops, sorry. Apa kabar, Kak Agusti? Iya, shalom, Kak Satya ya? Yes. Oke, sebentar ya. Saya mau share screen. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Device teman-teman. Oke. Mungkin sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Untuk teman-teman sepertinya semua wajah-wajah baru yang saya belum kenal baik satu persatu, tapi biarlah dan percayalah Tuhan mengenal kita pribadi, setiap kita gitu ya. Jadi saya Agusti Layung Vandila Putri, saya asli Bali, saya tinggal di Depok sekarang. Dari saya kecil kayaknya sih memang sudah di Depok bersama dengan ibu saya. Jadi saya tinggal hanya berdua. Kebetulan saya anak pertama dan terakhir gitu ya. Jadi cuma berdua aja di hidup saya.
Jadi, tetapi Tuhan selalu memberikan cerita yang begitu banyak kepada saya dan ibu saya. Semua cerita yang pastinya Tuhan turut andil, yang Tuhan juga beserta dengan saya dan ibu saya. Tapi saya percaya demikian juga Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara, boleh saya panggil kakak-kakak aja kali ya. Teman-teman ya, boleh ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tentang point of view ya. Mungkin yang sekarang udah agak sering kita dengar tentang point of view ini, tetapi sekarang ini atau malam ini kita mau belajar lebih lagi point of view sebagai orang Kristiani, point of view sebagai orang percaya, sebagai orang benar, dan juga terlebih kita mau melihat point of view daripada Tuhan itu sendiri. Ya, sebenarnya harusnya ada video, tapi karena laptop saya agak bermasalah dan sempat ganti laptop, jadi mungkin lain kali ya, lain kali kita bisa lihat videonya. Jadi kenapa sebenarnya saya pengen ngomong ini, karena mungkin seringkali kita memiliki point of view yang berbeda. Dan itu salah satu keunikan kita, nanti kita akan bahas ya. Point of view ini merupakan bagian juga dalam kehidupan kita, baik orang Kristen ataupun seluruh umat pasti memiliki yang namanya point of view, gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau belajar, kita mau melihat definition of point of view atau sudut pandang atau perspektif boleh juga. Ya, menurut KBBI, arti perspektif adalah sudut pandang manusia yang memilih opini, memilih suatu kepercayaan, atau bisa juga disebut perspektif, atau juga bisa disebut dengan point of view, gitu ya. Jadi ini hal yang cukup penting dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita yang menjadi garam dan terangnya Allah. Bagaimana kita menjadi garam dan terangnya Allah, bagaimana kita melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kalau kita tidak memiliki point of view yang sama dengan Tuhan kita. Kalau kita masih memiliki point of view yang berbeda dari Tuhan kita. Jadi kita sama-sama mau belajar untuk mengklopkan agar kita tidak rancu atau kita nggak salah lagi nih dalam berpikir, dalam melihat sesuatu gitu ya. Point of view juga atau sudut pandang itu bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita meresponi sesuatu, bagaimana kita menindaklanjuti hal yang sedang kita alami atau hal yang sedang kita hadapi gitu dalam kehidupan kita. Saya percaya proses setiap kita pasti berbeda-beda ya. Proses dalam kehidupan kita baik dalam segi keuangan, dalam segi hubungan dengan siapapun, hubungan bukan tentang dengan lawan jenis aja ya, teman-teman ya. Dengan saudara, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, bahkan mungkin dengan orang-orang yang enggak dikenal. Kalau saya pribadi, saya punya salah satu mindset atau salah satu sudut pandang yang yang mungkin saya sendiri nggak tahu gimana caranya itu ada di dalam pikiran saya, tapi yang pasti saya tahu saya menjadi hamba Tuhan yang yang tidak terbatas, dalam arti bisa jadi orang-orang yang boleh saya layani atau boleh belajar bersama dengan saya adalah orang-orang yang baru atau orang-orang yang belum kenal dengan saya. Nah, seperti kesempatan kita malam hari ini. Saya nggak kenal sama teman-teman, tapi saya percaya bukan karena kita kenal atau nggak kenal ya, karena kita membicarakan tentang firman, tentang kebenaran itu sendiri, pasti Tuhan memberikan kuasanya dalam kehidupan kita semua. Sama, sekalipun mungkin saya
lebih tua, atau mungkin saya sedikit lebih banyak pengalaman, atau mungkin saya terjun duluan dalam dunia pelayanan. Banyak hal yang kita pasti berbeda. Tapi Tuhan gak pernah memandang perbedaan kita itu. Yang Tuhan lihat kepada setiap kita, kita adalah hambanya Tuhan. Semua kita bisa dan sangat Tuhan mau kita melayani Dia. Tuhan mau kita juga membagikan Injil. Nah, salah satunya dengan cara kita memiliki point of view yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Jelas-jelas Tuhan bilang, kita sebagai anaknya, kita sebagai ahli warisnya, kita sebagai imago Dei. Tahu ya teman-teman ya imago Dei ya? Serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa yang ada di dalam diri Allah ada juga dalam diri kita. Salah satunya yaitu point of view ini. Jadi jangan meremehkan sesuatu hal yang mungkin ini kelihatannya kecil, atau mungkin ini kelihatannya nggak terlalu penting, atau mungkin ini kelihatannya sepele, tapi jangan pernah menganggap point of view ini kurang lah. Justru ini yang membangun kita. Nanti ada kita belajar juga dari orang-orang ya, dari para ahli. Kalau ini sangatlah penting ya teman-teman ya. Jadi memang setiap kita memiliki keunikannya masing-masing. Termasuk juga dalam bagaimana kita memandang sesuatu hal atau sesuatu peristiwa. Setiap kita, umat manusia, bisa memiliki sudut pandang yang berbeda, dan it's okay. Berbeda nggak masalah. Yang menjadi keliru atau yang menjadi sebuah kesalahan adalah sudut pandang yang keliru, sudut pandang yang tidak betul, benar-benar tidak betul. Nah, itu gimana tuh? Benar-benar salah banget, salah total gitu ya. Nah, itu yang mau kita belajar, bagaimana sih sebenarnya yang Tuhan mau, atau apa sih yang bisa kita lakukan atau kita perbaiki dalam kehidupan kita. Karena namanya kita belajar ya, teman-teman, kita menjadi manusia, seumur hidup kita cuma belajar aja udah. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, belajar aja udah. Kalau misalnya seperti dulu kita masih SD, tentang matematika, kita belajar pelan-pelan. Dari penjumlahan, dari pengurangan, perkalian, pembagian, sampai di SMA mungkin, sampai di kuliah mungkin kita masih ketemu yang namanya matematika, tetapi di level yang berbeda. Kalau sekarang misalnya kita SMA, terus kita ngeliat waktu kita SD dulu belajar matematika, alah itu mah materinya gampang. Iya, waktu kita sudah SMA. Tapi ketika kita masih SD, pasti kita juga merasakan itu sebuah kesulitan. Mungkin kita hampir nyerah ya, aduh nggak mau banget ya, aku udah pusing banget nih ngurusin angka-angka dan segala macam misalnya. Teman-teman ya, itu contohnya matematika ya. Jadi, setiap kehidupan kita itu adalah belajar. Setiap proses dalam kehidupan kita ya belajar, nggak ada yang lain. Sekalipun mungkin master, sekalipun mungkin udah profesor, itu masih tetap belajar. Belajar bukan cuma tentang ilmu-ilmu yang besar, tentang biologi, tentang histori, tentang perhitung-hitungan tadi, akunting dan lain sebagainya, enggak mesti itu. Belajar tentang rendah hati, wah itu levelnya banyak banget tuh teman-teman ya. Tentang kejujuran, wah itu levelnya lumayan juga tuh. Tentang kebaikan hati, gimana kita tetap harus stay berbuat baik ketika keadaan mungkin nggak baik. Ketika respon yang kita dapat mungkin nggak baik. Oh itu banyak banget tuh, kita harus belajar terus. Setiap hari kita diajarin yang baru lagi, setiap hari kita dibentuk yang baru lagi. Nah itu membuat diri kita menjadi manusia yang utuh. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang utuh kalau cara memandang kita salah?
Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik kalau cara pandang kita sama. Keunikan inilah yang harusnya kita maksimalkan gitu ya teman-teman ya. Karena menurut saya sesungguhnya manusia itu complicated banget. Mulai dari analogi tubuh ya. Kita belajar banyak nih malam ini ya teman-teman ya. Dari analogi tubuh aja coba kita pikirkan ketika kita mengalami COVID kemarin, atau mungkin ada teman-teman saudara yang kena COVID kemarin. Waduh, yang namanya oksigen mahal, yang namanya biaya perawatan sehari aja mahal, makanan mahal, terus mungkin kita nggak bisa menyentuh orang lain, padahal kita adalah makhluk sosial gitu ya teman-teman ya. Itu keterbatasan yang kita dapatkan ketika kita benar-benar di titik lemah, di titik ketidakmampuan kita gitu ya. Tapi uniknya, manusia masih bisa sembuh, sekalipun menghadapi sakit penyakit yang luar biasa. Banyak cerita-cerita orang-orang yang memotivasi setiap kita ya teman-teman ya. Mereka yang sembuh, mereka yang berjuang karena sakitnya yang wah luar biasa, sakitnya bukan ece-ece gitu sakitnya ya, bukan yang cuma batuk, ataupun batuk juga sebuah permulaan penyakit yang lumayan cukup serius misalnya. Nah itu waduh cukup membuat fisik kita juga KO ya teman-teman ya. Ketika kita sakit, kita mikirnya yang baik-baik atau yang jelek-jelek ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita juga kalah. Kedagingan kita juga kalah sama pikiran kita. Sama apa yang ada di dalam cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita melihat. Gitu ya. Seperti uang koin Rp500, teman-teman pernah pegang ya? Atau sering make setiap hari, atau sekarang udah jarang ya pakai koin ya, karena udah pakai cashless ya teman-teman ya. Tapi setidaknya kita pernah ngeliat ya koin Rp500 yang warna silver, atau mungkin ada juga dulu yang warna emas ya teman-teman ya, yang sering dipakai kerokan itu loh, tahu kan yang 500-an warna kuning tuh, suka pakai kerokan gitu kalau kita sakit. Nah, sama seperti hal itu, dilihat dari satu sisi, kita akan melihat gambar Garuda. Tapi di sisi lain, kita bisa melihat 500. Angka 500. Koin. Kalau kita sehari-hari bahasanya koin gopek gitu ya. 500. Bisa semua orang melihat atau semua orang percaya. Saya ngelihatnya Garuda, saya melihatnya 500. It's okay, salah nggak? Nggak. Kalau itu masih fakta. Kalau itu masih sebuah kebenaran. Itu tidak salah, itu tidak keliru. Yang menjadi salah ketika kita memandang itu, kita bilangnya itu rumah keong. Salah. Bukan fakta itu, rumah keong. Atau misalnya teman-teman tahu angka 9. Angka 9 kadang kalau kita tulis di kertas atau di buku angka 9, tapi di balik kita bisa lihat angka 6 gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu nggak salah. Sudut pandang itu kalau memang fakta itu nggak salah. Menjadi salah ketika kita membuat hal itu menjadi hal yang tidak berguna. Membuat hal itu menjadi sebuah keburukan atau kejelekan gitu ya. Sama persis ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihatnya firman Tuhan baik, akan kita hidupi dengan baik. Kalau firman Tuhannya masih kita anggap remeh, masih kita anggap biasa aja, nggak ada kuasanya kok firman Tuhan, nggak ada hebat-hebatnya kok ayat firman yang kita dapatkan mungkin setiap bulannya,
ketika kita perjamuan kudus. Salah, itu salah banget, gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya memahami kehendak Tuhan, kita perlu memahami yang namanya sudut pandang Tuhan. Boleh sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Oke. Teman-teman kalau di ibadah suka pakai Alkitab yang beneran atau Alkitab yang ada di handphone? Alkitab benaran, tapi kalau pas lagi di luar pakai handphone, Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Saya bertanya karena kalau saya pribadi, ini point of view ya, ini salah satu point of view. Saya secara pribadi saya lebih suka Alkitab beneran, gitu ya. Tapi memang yang namanya keadaan kita nggak tahu ya. Misalnya kita lagi nggak bawa Alkitab, tapi kita harus atau ada tergerak mau buka Alkitab, misalnya di jalan atau misalnya kita lagi ada acara tertentu kita harus buka Alkitab. Yang kita bawa cuma handphone, nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi bukan sebuah hal yang salah, tetapi kalau saya secara pribadi, saya lebih suka pakai Alkitab beneran, gitu ya. Sudah dibuka 1 Samuel 16 ayat 7. Oke, di sini sudah saya siapkan. Boleh kita baca bareng-bareng di rumah ya, nggak mesti dibuka mute-nya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Manusia melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat jauh di kedalaman hati. Saudara tahu pujian ini nempel banget sih di kepala saya. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Benar-benar Tuhan cuma melihat hati kita. Nggak ngelihat mau wajah kita bagus apa enggak, dioperasi plastik beratus-ratus kali juga nggak mempengaruhi kasihnya Tuhan, gitu ya. Nggak ada tuh pengaruhnya dibilang, sorry. Saya coba tadi siapa ya? Oh, Satya, karena kamu sudah operasi plastik, kamu menjadi lebih ganteng dari ciptaan saya yang pertama. Jadi saya lebih mengasihi kamu, kata Tuhan. Enggak gitu ya teman-teman ya. Enggak begitu sama sekali. Tuhan dengan jelas menyatakan kalau kita sempurna. Amin. Tuhan menyatakan kalau kita serupa dan segambar dengan Allah. Sama kita mulianya, sama kita kudusnya, sama kita sucinya dengan Tuhan. Berarti hatinya sama nggak? Harusnya sama. Ketika Tuhan suruh kita memaafkan nggak? Harusnya memaafkan. Tapi sulit nggak memaafkan teman-teman? Sulit ya. Apalagi katanya, aduh aku ditusuk dari belakang sama sahabatku sendiri, misalnya. Aduh aku ditipu sama teman lama aku, padahal aku percaya banget misalnya. Atau mungkin dikhianati sama pasangannya sendiri. Mungkin yang katanya udah sampai 7 tahun, udah sampai mungkin ada yang 10 tahun atau segala macamnya. Kita disuruh memaafkan, mengampuni, detik itu juga sama Tuhan, boleh, bisa nggak? Coba tanya di dalam hatinya. Sanggupkah kita mengampuni? Sanggupkah kita memaafkan? Sanggupkah kita mengasihi? Dalam arti lain, sanggupkah kita menentukan pilihan yang terbaik? Tapi susah, gimana sih nih Alkitab ngajarinnya enggak nih. Susah banget kita jadi manusia disuruh maafin hal-hal yang kayak gitu kan. Kita nih manusia bukan robot.
Kita nih manusia bukan sistem, segala macamnya yang manusia lain bisa bilang. Tapi ketahuilah teman-teman, hati yang kita miliki sama juga seperti yang Tuhan miliki. Jadi jangan pernah racunin hati kita dengan hal-hal yang gak baik. Jangan pernah taruh banyak sampah di hati kita. Aduh, berat banget hidupnya. Bakalan berat banget hidupnya. Pasti berat banget. Baru disenggol dikit aja udah langsung. Kata firman, apa yang keluar, apa yang kita perkatakan sesuai dengan perbendaharaan hati kita. Dia, kalau di dalam hati kita sampah, yang keluar akan sampah. Atau mungkin, tapi ada juga tuh yang orangnya fake, pura-pura di depan orang-orang tertentu dia mau bagus. Tapi ternyata aslinya nggak sebagus itu misalnya. Pertanyaannya, pentingkah kita menilai orang sebegitunya? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ketika kita mengatakan itu sebuah hal yang tidak baik, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita kerjakan untuk membuat orang itu berubah? Ada? Kalau ada, lakukan. Kalau nggak ada, berhenti di situ membicarakannya. Berhenti di situ cuma ngomong, oh itu kurang baik, saya nggak boleh begitu kalau memang nggak ada solusinya. Tapi kalau teman-teman bisa memiliki solusi atau bisa mempraktekkan solusinya, nggak apa-apa. Ditegur misalnya bisa, memberikan contoh misalnya bisa. Tergantung apa yang ada dalam hati kita. Nah itu saya udah spill dikit tuh contoh-contoh point of view ya, sebagai kita orang Kristen. Gak bisa kita asal-asal jeplak kalau kata orang Betawi. Gak bisa asal-asal ceplas-ceplos ngomong doang tapi gak ada solusi, ngomong doang tapi gak bisa membenahi, ngomong doang tetapi kita gak membantu apapun untuk menemukan jalan keluar. Mulai membatasi diri teman-teman. Mulai membatasi hati. Kenapa saya bilang itu tidak baik? Karena Alkitab mengatakan kamu membenci saudaramu sendiri aja sama dengan, tahu nggak teman-teman? Membunuh. Kalau di PL ceritanya emang bunuh-bunuhan, perang-perangan gitu ya. Perang-perang tusuk. Diserang, gebuk-gebuk, segala macam. Tapi ketika sampai di PB, Perjanjian Baru, Tuhan kasih standarnya udah beda lagi. Kamu kotor hatimu aja tentang saudaramu, kamu sudah membunuh. Bikin koit orang. Kita mungkin sekarang udah sering dengerin kata-kata membunuh mental, gitu ya. Membunuh karakter, gitu ya. Nah, itulah itu teman-teman. Berasal dari hati. Padahal yang Tuhan harapkan di dalam hati kita nih penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan hal-hal yang indah. Apa hal-hal yang indah menurut teman-teman? Bunga, kalau menurut ibu saya bunga. Bunga. Terus mungkin menurut sepupu saya bunga bank. Enggak segala sesuatu ya tentang uang ya teman-teman, bercanda. Bunga misalnya, menurut mama saya. Atau mungkin laki-laki, menurut laki-laki sebuah keindahan apa ya? Contohnya boleh kasih tahu saya enggak? Satu laki-laki. Jeremy boleh kasih enggak salah satu yang menurut kamu hal yang indah gitu? Ada enggak Joe Jeremy? Bener nggak namanya? Yang indah, apa ya menurut laki-laki yang indah tuh apa ya, bisa bantu saya nggak? Kak Yonatan mungkin bisa, Kak Sipri mungkin bisa. Hal indah menurut laki-laki apa ya?
jam tangan mewah mungkin, atau mobil sport yang 2 pintu mungkin. Nah, ibaratin aja deh, kalau laki-laki mobil sport 2 pintu yang harganya ber-MM gitu ya. Kalau kita cewek-cewek cukup aja lah bunga. Di dalam hati kita bisa kita taruh barang berharga. Artinya yang mahal, yang terbaik, yang bagus. Bunga yang indah. Kalau bisa bunganya dikerubungin sama tawon, sama lebah segala macam. Saking indahnya, saking bagusnya, saking bernilainya dalam hati kita. Karena sangatlah penting. Dan itu hal yang dirindukan oleh Tuhan untuk setiap kita memiliki hati yang baik. Hati yang tulus. Hati yang sempurna, sama seperti Bapa kita di surga. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau bagaimana kita memandang itu dapat membentuk kehidupan kita. Dapat memproses kehidupan kita. Perspektif ini akan mempengaruhi cara kita memanfaatkan waktu, membelanjakan uang, menggunakan talenta, menilai hubungan, dan lain-lain. Teman-teman, kita udah dewasa ya. Kita udah ngerti yang namanya pekerjaan. Kita udah mengerti yang namanya pasangan. Kita sudah mengerti yang namanya pelayanan. Kita sudah mengerti yang namanya time is money gitu. Ngerasa nggak teman-teman? Perbandingan deh, kita naik angkot versus kita naik Grab. Lebih cepat naik Grab tapi lebih mahal. Lebih lama naik angkot, lebih murah. Baca. Time is money. Kalau dibilang katanya uang nggak bisa beli segalanya, kata siapa tuh salah satunya Grab aja bisa begitu. Grab harganya 30.000. Naik angkot bisa cuma 10.000 mungkin. Atau di bawah 10.000. Itu waktu, itu uang. Bagaimana dengan talenta, bagaimana dengan hubungan, bagaimana dengan menjalani proses kehidupan setiap kita di sepanjang harinya. Kita berjuang untuk hidup kita tuh 24 jam loh teman-teman. Bukan cuma semenit 2 menit, enggak. Kita baru bangun, kita milih. Mau doa dulu, atau langsung cek handphone, cek sosmed, atau langsung kabur ngibrit kamar mandi, atau langsung tiba-tiba udah mulai aktivitas lainnya. Tergantung perspektif teman-teman gimana. Itu akan menjadi sebuah pilihan, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter. Berawal dari pilihan kita memilih perspektif. Yang artinya memandang sesuatu, melihat sesuatu. Tuhan bentuk kita dengan sempurna, melihat bukan cuma dengan mata ini doang, ternyata dengan hati juga bisa. Dengan pikiran kita juga bisa. Jadi jangan pernah nodai deh apa yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita, yang udah sesempurna itu Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Perspektif ketika kita melihat sesuatu, apakah kita masih terus menilai fisiknya aja? Apakah masih terus kita menilai langsung secara kasat mata? Atau kita mendekatkan diri dulu, baru kita bisa menilai, oh si A tuh gini, oh si B tuh gini, oh cara pandangnya dia begini, makanya dia begitu. Jadi jangan pernah buru-buru mempergunakan perspektif dalam kehidupan kita. Ibarat kata ya, teman-teman ya. Pikiran kita yang masih kosong, yang masih belum ada pengalaman contohnya. A sampai C.
Tetapi perspektif Tuhan kita dari A sampai Z. Nah, jadi kita baru memandang tuh dari segi kita manusia aja, teman-teman. Dari segi kita keterbatasan ini aja ngelihat gitu ya. Ngelihat nih, mata kita bisa ngelihat cuma dari sana ujung sampai ujung. Nggak bisa ngelihat dari ujung Indonesia sampai ujung lagi, nggak bisa. Ngelihat nih Pulau Jawa aja deh. Pulau Jawa dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur aja kita nggak bisa ngelihatnya, teman-teman, secara langsung. Bisakah di peta? Ya di peta. Realnya dong. Kita mainnya real-realan aja. Jangan yang gambar-gambar gitu. Karena Tuhan ngelihat kita tuh real, bukan yang gambar-gambar doang. Bukan yang 1:1000 kayak gitu-gitu, enggak. Tuhan ngelihat kita bener-bener ngelihat begini nih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan pernah bandingkan kita dengan hal-hal yang tidak dari Tuhan, dan jangan juga kita membandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya di luar dari pandangan Tuhan. Boleh kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikirkan yang baik, simpan di dalam hati sesuatu yang baik. Pikirkan yang berkenan kepada Allah, simpan di dalam hati yang berkenan kepada Allah. Pikirkanlah yang sempurna, taruhlah yang sempurna di dalam hati kita. Karena itu semua ornamen-ornamen yang akan membentuk perspektif kita. Teman-teman pernah nggak salah paham sama teman sendiri? Pernah nggak salah sangka sama teman sendiri? Atau sama teman terdekat deh? Pernah nggak? Pasti pernah. Ngerasa malu nggak? Malu. Lebih malu lagi kalau kita salah sangka atau salah paham sama Tuhan. Aduh, saya pernah lagi teman-teman. Pernah banget. Tadi di awal saya bilang ya, saya anak pertama dan anak terakhir. Sepanjang kehidupan saya ngerasa kesepian yang pol banget kesepiannya. Pol itu artinya full banget deh. Selama hidup saya ngerasain sepi banget, sendiri terus, kayaknya bosan gitu ya sendiri. Karena mama saya kerja, terus saya di rumah dengan aktivitas saya sekolah, saya les, saya kemana-mana, saya main, atau saya di rumah diem aja. Kok rasanya capek banget sendiri gitu ya. Nah ini contoh yang buruk ya teman-teman, jangan, kalau bisa sih jangan diikutin. Tapi melalui ini saya bisa belajar. Termasuk ketika saya masuk di seminari. Jadi saya lulusan seminari teman-teman. S1 dan S2 saya di seminari. Ketika S1 saya tinggal di asrama. Itu masih problem dalam diri sendiri ya, dengan diri sendiri. Saya sering banget teriak, aduh Tuhan kenapa sih saya sendiri terus? Aduh Tuhan, saya capek banget nih, saya pengen ada orang yang bisa berbagi, bukan dalam arti pacar ya, nggak selalu pacar ya. Setidaknya temen deh, saudara deh. Saya nggak punya banget nih saudara. Saudara kandung nggak ada, sepupu juga jauh-jauh orangnya, di luar kota gitu ya, di luar pulau bahkan. Nggak pernah ketemu, nggak ada teleponan karena udah kerja, jadi susah komunikasinya gitu. Jadi saya selalu mengeluh. Karena saya punya perspektif yang masih minus. Saya teriak gitu terus sama Tuhan bertahun-tahun teman-teman, bukan sebulan 2 bulan, enggak. Ada kali ya 3 tahun ada. Mengeluhnya. Sebelumnya enggak mengeluh. Cuma di dalam hati aja berontak.
Tapi nggak lewat perlakuan, nggak, cuma di dalam hati aja. Ketika saya mengeluh, dan mengeluh, kelihatannya buta, teman-teman. Nggak ada orang lain yang nolong saya, nggak ada sosok manapun yang mendampingi saya, gitu ya. Pikiran saya waktu pikirannya minus gitu. Di tahun keempat, aduh, percaya nggak percaya, Tuhan kayak Tuhan kayak kasih, bukan penglihatan juga sih, enggak ya. Cuma kayak pikiran yang baru, pikiran yang berubah, gitu ya teman-teman ya. Orang-orang yang selalu ada untuk saya diliatin gitu loh satu-satu. Salah satunya Kak Suryani Daily. Jadi saya adiknya Kak Suryani Daily, teman-teman. Salah satunya Kak Suryani. Ketika saya mengungkapkan keluh kesah saya, bener-bener buta, buta banget. Gak ngeliat tuh pertolongan Tuhan melalui orang-orang di samping saya. Gak ngeh tuh ngelihat orang-orang yang ada, yang selalu ada bahkan di samping saya. Kesalahan saya apa waktu itu, teman-teman? Saya mengandalkan diri saya sendiri. Perspektif saya yang salah tuh ternyata. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Enggak memandang Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Ketika di tahun keempat saya sekolah itu, langsung saya nangis. Pengen nangis di kampus nggak bisa, karena saya waktu itu bolak-balik naik kereta. Di kereta juga nggak bisa nangis karena di kereta bau ketek lah, pas segala macam ya teman-teman. Jadi tahan aja, ditahan. Di rumah lah saya nangis. Tapi nangis juga nggak bisa kenceng-kenceng banget karena kalau saya bersuara dikit, mama saya udah nanya-nanya, kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Karena saya orang Bali Jawa ya, jadi dipanggilnya Mbak ya. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Waktu saya nangis-nangis segala macam. Saya nggak mau begitu, akhirnya saya pendam, agak-agak pendam sedikit nih. Cuma saya bisa lakukan adalah berdoa aja udah. Tuhan makasih banget, dan maaf juga kalau ternyata saya salah pikiran, saya salah paham sama Tuhan. Saya salah sangka sama apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya gitu ya. Ternyata Tuhan baik banget, ternyata Tuhan gak pernah ninggalin saya. Ternyata Tuhan selalu menyediakan, menempatkan orang-orang yang tepat dalam kehidupan saya. Memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam kehidupan saya. Ketika saya butuh pelukan, ternyata ada sebenarnya teman saya, cuma buta aja karena pikirannya gak jelas gitu ya. Waktu saya nangis, ada ternyata teman saya yang pegang tangan saya terus bilang, ayo kamu gak boleh nangis terus. Kamu harus terus berjuang. Waktu saya mau sharing, ada ternyata orang-orang yang Tuhan kasih. Salah satunya Kak Suryani. Saya susah ngomong karena, maksudnya susah ngomong bukan gagu ya teman-teman. Susah cerita tentang pribadi saya karena saya anak salah satunya yang gak pernah cerita apapun ke siapapun gitu. Ketika di seminari, terus ada dorongan mau cerita tapi nggak bisa cerita. Tapi ternyata Tuhan buat itu semua jadinya terkendali gitu ya. Ada orang yang mau mendengarkan, ada orang yang mau memberikan nasihat sebagai kakak gitu ya. Ketika itu saya malu banget teman-teman. Saya berharap sih teman-teman nggak pernah mengalami ini ya. Malu banget, malu. Karena saya selalu bilang, kenapa sih saya harus sendiri? Kenapa sih saya harus dikasih masalah yang kayak gini? Kenapa sih harus saya? Kenapa sih? Kenapa, dan kenapa? Karena banyak pertanyaan itu jadi membuat saya buta. Jadi membuat saya nggak bisa ngelihat apa-apa deh. Kasih Tuhan ketutup, kuasa Tuhan ketutup. Bagaimana saya meresponi apa yang Tuhan berikan kepada saya juga jadinya ketutup gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa banget tuh kebaikan Tuhan saya alami ketika itu. Jadi
Saya berharap teman-teman, kesempatan kali ini kita mau memikirkan apa yang baik. Kita mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Kita mau menyimpan di dalam hati kita yang sempurna. Karena cuma itu doang yang Tuhan mau, nggak ada yang lain. Cuma itu doang yang Tuhan pengenin, nggak ada yang lain, teman-teman. Percaya, dipercaya. Nah, kita masuk sekarang pandangan Allah terhadap, sebentar ya. Kan Anda tulis aja, terus dalam kurung sudah transfer. Maaf ya teman-teman, ada iklan. Kita masuk ke dalam pandangan Allah. Perlu dan penting banget kita mengerti ya tentang pandangan Allah ini. Saya melihat ada dua. Yang pertama adalah kehidupan adalah sebuah ujian. Boleh kita sama-sama buka di dalam 2 Tawarik 32 ayat 31. Ya, demikian firman Tuhan, Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Itu yang Alkitab mau mengatakan ketika kehidupan ini dipandang sebagai sebuah ujian oleh Allah. Karena setiap hari kita diuji, karakter kita mau dikembangkan sama Tuhan. Tuhan mau kita nggak mentok di gitu-gitu aja. Misalnya Kak Maria Nazara, baik, udah cukup baik gitu doang. Enggak, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau Kak Maria tulus. Tuhan mau Kak Maria memikirkan atau peka terhadap orang lain misalnya. Contoh ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu yang Tuhan pengenin. Makanya seperti tadi saya cerita tentang waktu saya saat itu, kenapa sih ternyata saya pengen diuji sama Tuhan. Nih si Agusti ini bener nggak ya ngelihat saya dalam kehidupannya? Agusti ini membuat saya menjadi nomor 1 nggak ya di dalam kehidupannya? Agusti memikirkan saya nggak sih dalam kehidupannya? Ketika saya bertanya, kenapa sih Tuhan, kenapa sih? Padahal Tuhan pengennya saya sabar. Sebentar dulu. Ada kok pertolongan yang akan saya kasih, kata Tuhan. Itu kesabaran, ujian kesabaran untuk saya. Rasanya udah capek banget nih yang saya pikul, pengen saya lepas gitu. Rasanya udah pengen istirahat aja gitu. Tapi ternyata Tuhan bukan mau saya istirahat. Saya tetap harus berjuang terus dan terus. Ujian yang Tuhan kasih emang gak gampang, bener ya teman-teman ya? Gak pernah gampang ya? Gak pernah yang ece-ece menurut saya. Gak pernah ece-ece. Ada orang Batak gak di sini? Gak pernah ece-ece atau yang kayak di bawah standar. Atau standar deh, gak pernah. Tuhan kasih yang paling terbaik. Nah, kita diuji, coba teman-teman perhatikan. Kita diuji melalui perubahan-perubahan yang ada, janji-janji yang tertunda, masalah-masalah yang sulit, doa-doa yang tidak terjawab, kritikan-kritikan yang tidak layak diterima, bahkan tragedi yang tidak masuk akal sama sekali dalam pikiran kita. Ujian kita bukan cuma satu bagian aja ya teman-teman ternyata. Banyak banget tadi tuh. Perubahan-perubahan dalam kehidupan orang lain atau bahkan kehidupan kita. Saya sebagai anak tunggal yang tadinya hidup cuma sendiri lah. Gak ada yang namanya berebutan makanan. Gak ada yang namanya berbagi makanan. Tetapi ketika masuk di seminari saya harus belajar berbagi.
Saya harus menerima perubahan itu. Saya harus memberlakukan kebaikan 100%, 24 jam. Harus. Yang namanya hamba Tuhan, yang namanya kita mau jadi pelayan Tuhan, gitu kan. Terus tadi ada apa lagi? Janji-janji yang tertunda. Mungkin Tuhan bilang, iya nanti kamu akan dapat pekerjaan yang baik. Mungkin kamu akan mendapatkan pasangan hidup yang baik. Tapi mungkin masih lama banget. Doa-doa yang nggak kejawab. Hari ini, aduh Tuhan, saya pilih A atau B ya. Aduh lama banget nggak kejawab-jawab. Sebulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun, 6 tahun, atau mungkin 10 tahun. Banyak cerita tentang pasangan-pasangan yang menanti-nantikan anak. Bisa sampai 15 tahun, baru Tuhan berikan kepercayaan itu. Jadi teman-teman, jangan pernah menganggap ujian yang Tuhan kasih itu ujian yang buruk ya. Ujian ini tuh sangat penting untuk setiap kita. Karena kita harus bertindak ketika kita merasakan kehadirat Allah. Hadiratnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang memang Allah dengan sengaja mundur. Atau mungkin kita dibilang ketika kita udah doa lama-lama Tuhan bilangnya enggak. Tuhan bilangnya no. Gitu ya. Nah itu berat banget tuh teman-teman. Lalu yang kedua, ada kehidupan adalah kepercayaan. Yes. Kita menjadi manusia, makhluk Tuhan yang sempurna baru ketika Allah berfirman jadilah kita sebagai serupa dan segambar dengan Allah dan lain sebagainya, kita langsung dikasih tugas sebenarnya teman-teman ya. Jadi pengelola, jadi penguasa, jadi kalau saya sukanya bilangnya kita supervisornya Allah gitu. Kita sebagai supervisornya Allah yang Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab, kepercayaan itu sendiri. Gitu ya. Di dalam Mazmur 24 ayat 1, boleh aku minta Kak Sipri berdoa jadinya. Baca Mazmur 24 ayat 1. Ya, Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yes. Terima kasih Kak Sipri. Betul. Tuhan yang punya. Kita cuma supervisor aja, cukup. Nggak ada yang lain. Kita supervisor, artinya kita yang mengelola, kita yang bertanggung jawab, kita yang mengatur, kita yang menguasai. Tapi dalam arti menguasainya itu, kita punya tanggung jawab. Kita punya kepercayaan itu. Jadi dalam kehidupan ini, apapun yang ada dalam kehidupan kita, itulah kepercayaan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Contoh keluarga, atau mungkin teman-teman, baik teman yang seiman ataupun bukan, it's okay. Itu juga sebuah kepercayaan. Ketika mereka cerita kehidupannya yang pilu, yang sesak, yang sulit. Saya punya sahabat orang Muslim. Saya nggak masalah. Malah kadang-kadang dia bilang, kalau saya sakit, dia sering bilang, aku udah doain kamu ya. Doanya dalam arti, ya berarti waktu sholat, nama saya juga dibawa. Gitu ya. Ketika saya berdoa juga, saya membawa nama teman saya ini. It's okay. Sekalipun mungkin kata dunia, lagunya Ziva, Tuhan kita berbeda gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu juga Tuhan kita tetap Tuhan yang punya bumi ini gitu ya. Pastinya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita yang baik, apalagi kita mendoakan saudara kita. Nggak mungkinlah Tuhan
jahat sama kita gitu ya. Itu juga bisa menjadi alat kita yang dipakai untuk Tuhan terus-menerus loh teman-teman. Itulah pandangan Allah dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita mengerti ketika kita menghadapi ujian. Tuhan mau kita mengerti bahwa kehidupan ini adalah kepercayaan. Maka dari itu kita harus memanfaatkannya dengan maksimal. Dengan sebaik-baiknya. Apa yang ada di bumi ini, tadi kata Mazmur 24 ayat 1. Tuhan yang punya, Tuhan yang penciptanya gitu ya teman-teman. Barang-barang yang ada di dunia ini. Segala sesuatu ciptaan dari hari pertama sampai bahkan kita dibuat itu juga, kita perlu. Dalam arti manusia lain, kita perlu banget tuh, penting banget kita melakukan semaksimal mungkin. Gitu. Jadi kita harus banget nih. Saya bukan mau mempromosikan Alkitab, tapi saya mau mengatakan gimana caranya kita bisa mengerti pandangan Allah yang baik. Caranya ya baca Alkitab. Caranya ya kita berdoa. Caranya kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Maka kekuatan untuk kita memikirkan hal yang baik itu pun akan menyertai kita. Roh Kudus yang membantu setiap kita untuk memiliki perspektif yang baik, memiliki perspektif yang tepat, memiliki perspektif yang sempurna. Yang pastinya sesuai dengan kehendak Allah. Yang pastinya berkenan di hadapan Allah. Yang pastinya menyenangkan Allah. Nggak ada yang lain, kita hidup cuma untuk menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Gak ada yang lain selain menyenangkan Tuhan. Gak ada yang lain yang bisa kita lakukan selain menyenangkan Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi teman-teman, saya mau menutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan kalimat dari O.S. Riley. Sudut pandang yang tepat menolong kita memiliki pengertian, penilaian, bahkan tindakan yang benar. Itu semua tergantung dari kita. Mau keadaan dunia seburuk apapun, kalau apa yang kita mengerti adalah baik, akan menjadi baik. Sebagaimanapun orang jahat terhadap setiap kita, kalau kita memiliki tindakan yang benar, kita akan tetap menjadi yang baik. Tuhan tetap berpihak pada setiap kita. Kalau kita tetap setia juga kepada Tuhan. Kalau kita juga memiliki sudut pandang yang tepat di hadapan Tuhan. Menurut Tuhan. Kata kuncinya adalah gimana kita mendapatkan sudut pandang yang tepat atau point of view yang tepat adalah membangun relasi dengan Allah. Dari situ kita bisa melihat ujian-ujian yang ada dalam kehidupan ini sebagai sebuah pembelajaran yang baik untuk kita. Kehidupan ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita melakukannya dengan maksimal. Karena kita punya sudut pandang, punya point of view yang tepat. Jadi nggak ada yang salah. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya persilahkan atau bagaimana Kak siapa tadi? Kak Sipri. Ya, terima kasih Kak udah mengambil bagian
ngambil kesempatan untuk melayani di Breakthrough Community. Terima kasih. Semoga segala pekerjaan dan usahanya selalu diberkati Kak dan keluarganya. Baik teman-teman, sebelum itu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Nah, saya percaya bahwa di sini teman-teman pasti punya kejanggalan di setiap di sini malam hari ini kan kita belajar tentang sudut pandang. Nah, nggak mungkin kalau 12.000 jiwa di Zoom ini nggak mungkin semuanya sudut pandangnya cuma satu, pasti berbeda-beda. Tapi sebelum teman-teman bertanya, mungkin ada teman-teman yang malam hari ini baru pertama kali bergabung. Nah, boleh saya minta untuk perkenalkan diri. Sekalian kita kenalan. Teman-teman yang mungkin, Kak Yonatan boleh bantu teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita malam ini. Ya bro, aku lihat ada Jo Jeremy. Aku baru lihat malam hari ini. Salam Kak Jo Jeremy. Halo Kak. Ya, shalom malam. Ya, boleh perkenalkan diri. Siapa yang ngajak dan kegiatan saat ini apa ya? Ya, ini saya gabung dari Instagram. Oh iya, terima kasih. Mungkin Saya dari kesibukan saat ini apa ya Kak? kuliah. Oh kuliah. Terima Kuliah kasih Kak di- atas perkenalannya. Kuliah di STT Teologi Jakarta, PAIS. Oh iya. Iya terima kasih Kak. Mungkin ada lagi Kak Yonatan? Kayaknya sih jiwa-jiwa lama semua ya. Iya teman-teman, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, mumpung kesempatan masih ada, jangan sampai ntar teman-teman nyesel kalau udah selesai loh. Silahkan teman-teman, waktu masih ada 20 menit lagi. Kak Jonathan mungkin? Kak Jonathan mau bertanya atau karena aku liatin udah siap-siap dari tadi. Aku bukan bertanya sih, aku bersyukur ya malam ini dari Kak Agusti bahwa aku dapat poin tadi bahwa kehidupan adalah sebuah ujian ya teman-teman, bahwa kita hidup memang nggak enak-enak aja gitu loh, pasti ada ujian-ujian yang kita alami gitu ya, seperti yang dibilang Kak Agusti tadi. Itu yang aku tangkap sih, banyak poin-poin yang disampaikan gitu loh dan sangat memberkati kita. Kemudian kita juga, aku dapat tadi kita harus belajar tulus kan gitu. Jadi sudut pandang kita itu harus sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan gitu kan, dan itu adalah proses belajar terus menerus ya. Itu yang aku tangkap sih. Itu aja Kak Sipri, aku nggak ada pertanyaan. Thank you. Oke, thank you Kak Yonatan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan boleh, atau mau kesaksian juga boleh. Sini tidak dilarang, selagi kesempatan masih ada, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin aku mau bertanya ya Kak. Mungkin karena tadi kita berbicara tentang sudut pandang. Nah, dalam kehidupan kita pasti kita banyak masalah yang kita hadapi. Baik itu tekanan datang dari keluarga, datang dari pekerjaan, datang dari kuliah, datang dari segala arah. Nah, pasti dalam tekanan tersebut, pasti kita pusing, aduh gimana jalan keluarnya.
Nah, bagaimana supaya kita punya sudut pandang yang berbeda untuk menghadapi masalah ini, Kak? Oke, makasih untuk pertanyaannya, Kak Sipri. Kalau dari pengalaman aku sih ya, kayaknya segala sesuatu tuh nggak bisa instan, ya. Begitu juga dengan doa, begitu juga mungkin dengan permohonan-permohonan lainnya, atau mungkin masalah yang sedang kita hadapi, nggak secepat itu mungkin Tuhan mau kita menyelesaikannya. Jadi kalau bisa terus connecting sama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, terus berusaha. Ya, itu paling penting sih menurut aku ya. Karena yang namanya kita jatuh itu wajar. Tapi jatuh lagi nggak wajar. Ya. Yang penting kita ada usahanya, yang penting kita ada sesuatu yang kita lakukan, actionnya gitu ya. Nggak yang cuma berlutut, berdoa, itu nggak salah. Berlutut, berdoa itu nggak salah. Yang salah cuma mengandalkan lutut dan berdoa. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kita nggak berusaha membenahi, mungkin ada sesuatu yang keliru, gitu ya. Atau bisa jadi juga, kalau mungkin udah buntu banget nih, butuh banget pertolongan, bisa kok ngobrol sama orang yang kita anggap dewasa rohani, bisa loh. Jadi jangan pernah sungkan, jangan pernah ngerasa ragu gitu ya. Jangan pernah ngerasa takut atau jangan pernah ngerasa nggak enak segala macam. Karena kita sesungguhnya masih menjadi anak-anaknya Tuhan yang tetap kita juga saling tolong menolong loh. Sekalipun mungkin nggak kenal gitu ya. Sekalipun mungkin baru kenal atau mungkin bahkan yang udah kenal lama, tetap aja tugas kita juga menjadi penolong orang lain. Tapi kita juga punya hak menolong. Kita punya hak ditolong. Jadi jangan pernah ragu untuk bertanya misalnya, gimana caranya kita tahu itu perspektif yang salah? Gimana kita tahu itu perspektif yang benar kalau kita cuma mau tahu kita benar. Itu juga udah salah banget kan? Benar nggak? Sekalipun dibilang perspektif kita yang paling benar 100%, kita nggak pernah salah, nggak pernah keliru memandang sesuatu misalnya. Nah itu mesti bertanya tuh, mesti banget ngobrol sama orang lain. Biar tahu, mungkin ada batasan-batasan yang kita lewatin, atau mungkin ada sesuatu hal yang kita udah, tanda kutip, udah langsung sok tahu aja gitu misalnya. Jadi itu dia yang pertama, harus tetap connecting sama Tuhan, berdoa. Yang kedua, actionnya perlu banget. Yang ketiga, boleh banget untuk minta tolong sama siapapun yang dianggap dewasa rohani ya. Bukan dewasa secara umur aja, tapi dewasa rohani. Tapi jangan juga berharap 100% kepada manusia, jangan. Seakan-akan bilang, jangan gara-gara perkataan saya nih, seakan-akan bilang, yang dewasa rohani pasti banget jawabannya baik, bagus, tepat. Enggak juga. Mereka adalah manusia yang bisa juga melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah menggantungkan segala sesuatu 100% ke manusia. Tetap aja terus bawa doa, tetap juga terus bertindak, tetap juga terus bertanya dan bertanya. Gitu ya. Jadi ngumpulin info nih, ngumpulin perspektif orang-orang. Dan pastinya kalau saya percaya dan kita semua percaya, Roh Kudus pasti nolong kita nggak sih? Ngasih tahu nggak sih kalau yang ini tuh lebih benar daripada yang itu. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri. Mungkin itu aja dari aku. Lumayan panjang ya, mohon maaf ya. Iya Kak, terima kasih. Berarti kalau dalam kita menghadapi masalah itu ora et labora ya, berdoa dan bekerja ya. Terus kalau memang nggak bisa kita butuh orang lain. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan boleh.
banyak masukan mungkin banyak itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada, mungkin kalau nggak ada, sebentar itu. Kalau nggak ada, mungkin langsung ke pengumuman Pak Korum. Silakan Pak Korum. Habis itu nanti doa. Iya. Tadi saya tanya tadi lu udah nunggu. Oh, sebentar ya. Aku chat itu Iya. masalah. Iya, sebentar ya, saat ini aku bacakan. Mau Terima tanya, bahas perlindungan Allah, ada 2 ayat. Apa saja soal mendapatkan cara untuk memberikan hati yang penuh dengan keikhlasan. Alasannya dari baik dan buruknya apa? Itu aja Kak. Satu. Iya Kak Setia, mungkin nanti ntar aku japri ya, karena waktu kita udah habis, jadi ntar aku japri WA ya. Bisa kan? Udah Iya, mungkin mungkin tadi tanya chat tapi udah tunggu step saat. Tunggu step saat aja. Sorry. 1 menit aja ditunggu. Thank you bro. Oke, masih boleh jawab? boleh. Oke, mungkin kalau based on ayatnya mungkin harus belajar lagi dan baca-baca lagi, karena menurut aku nggak bisa langsung asal comot ayat gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kayak detik ini saya langsung dapat ayat segala macam, padahal bukan ngomongin tentang itu. Jadi kalau untuk ayatnya nanti bisa kita belajar bareng-bareng lagi, bisa teman-teman cek-cek lagi. Tapi kalau tentang apa namanya nih tadi nih, mendapatkan atau cara untuk memberikan hati yang penuh dengan keikhlasan gitu ya. Yang penting sih menurut aku jangan pernah minta feedback kalau menurut aku. Kalau nggak salah, Ya, kalau nggak salah itu kesepakatan bukan ya? Itu contoh kesepakatan bukan ya? kalau menurut aku, kalau misalnya tentang keikhlasan itu ya, jadi yang penting kita berbuat baik aja, kita melakukan semaksimal mungkin, apapun yang akan kita dapetin itu kesampingkan dulu. Yang penting kita sudah memberikan yang maksimal, kita memberikan yang baik, nah itu namanya ikhlas. Misalnya kita kasih waktu seseorang 30 menit, kita nggak minta, atau kita nggak ngomong gini, kan saya udah kasih kamu 30 menit, kamu harus kasih saya 30 menit juga dong. Nggak gitu. Nggak, itu konsep keikhlasan ya. Yang namanya kita memberikan sesuatu yang baik, nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik juga untuk kita. Jadi nggak mesti sama orang itu kita dapetin feedbacknya, gitu ya. Jadi yang namanya keikhlasan itu nggak meminta sama sekali hal yang sudah kita lakukan untuk orang lain, nggak meminta sama sekali, apalagi apa namanya, yang udah kita berikan kepada orang lain harus kita dapatkan juga gitu ya. Jadi yang namanya ikhlas itu no feedback. Itu aja sih mungkin dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Sorry ya. Silakan Kak Jonathan untuk pengumumannya. Oke, thank you kasih Pri. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih untuk Kak Agusti Layung yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Kiranya Tuhan memakai Kak Agusti lebih dahsyat lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Thank you juga untuk petugasnya malam hari ini, Kasih Pri, Kartini, yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Thank you juga untuk Kasur yang sudah mereferensikan pembicara malam hari ini ya. Semoga di lain waktu ada waktu lagi kita untuk sharing-sharing lagi.
Oke. Pengumuman di hari Kamis ini ya ada ibadah gabungan ya. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan di grup WhatsApp kita. Kemudian di hari Jumat ada doa BC jam 9 malam. Dan hari Minggu ke depan sementara ya kita diadakan dulu ya teman-teman ya minggu depan ya. Mungkin nanti kita ganti dengan games. Lalu nanti di minggu yang selanjutnya kita akan ada GO lagi. Thank you, itu aja Kak Sipri. Iya Kak Jonathan, thank you atas pengumumannya. Doa penutup saya minta Pak Ketua ada? Halo Pak Ketua. Halo bro, maaf, aku lagi di pinggir jalan jadi mungkin ada. Ya. Kasur boleh doa penutup sekaligus mendoakan sahabat kita yang pernah bergabung di BC, Albert Charlie yang hari ini dipanggil Tuhan, supaya keluarganya diberi kekuatan dan penghiburan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu Agusti Layu. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami memiliki pandangan yang benar, pandangan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan di dalam menjalani hidup ini, bahkan di dalam kami merespon setiap persoalan-persoalan yang ada dalam diri kami. Berkati juga adik kami Agusti Layung Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati dia sebagai dosen, dan apapun pergumulan, cita-citanya ke depan kami percaya Tuhan jawab tepat pada waktunya, memberkati kehidupannya. Berkati juga Tuhan keluarga Kak Albert yang sedang berduka. Kami percaya Tuhan memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka ketabahan di dalam menjalani setiap cobaan yang sedang dihadapi. Terlebih-lebih Tuhan buat teman kami Jeremy yang baru bergabung di malam hari ini, kami percaya setiap pergumulannya Tuhan jawab, Kau berkati masa depannya. Terlebih-lebih Tuhan, dia sedang studi saat ini, namun kami percaya Tuhan sumber pengharapan dan kekuatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami semua Breakthrough Community yang sudah join malam hari ini. Tuhan memberkati, berkati juga teman-teman kami yang belum sempat join di malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sur. Terima kasih teman-teman sudah mengambil bagian untuk bergabung pada ibadah kita malam hari ini. Terima kasih.